Sampurasun, salam mistik Nusantara. Alhamdulillah kali ini kita dapat mereview beberapa mustika yang alhamdulillah hasil tarikan kemarin malam ya. Juga ada beberapa ini yang hasil tarikan di situs Negara Padang, dan ini pun yang kemarin malam kita manifestasikan tanahnya itu tanah dari sana ya, dari lokasi Negara Padang ya, situs Negara Padang. Dan ini untuk dua ini langsung diambil dari tempatnya ya, karena waktu kemarin tuh di sana nggak bisa lama sebab cuaca yang sulit ditebak ya, yang asalnya mungkin terang panas atau tidak diduga tidak disangka hujan. Juga perbekalan kami pun ada beberapa yang tidak bisa kami atasi ya, jadi sangat-sangat banyak sekali ya kejadian yang tidak dapat kami perhatikan di sana. Terutama center kami pun di sana sempat diambil ya oleh beberapa monyet, tapi alhamdulillah kita dapat lagi ya si center yang kemarin tuh yang pernah hilang itu. Kita ketemu senternya di atas, ditelusuri oleh rekan kami ya sana. Baik, kembali lagi kepada cerita ini mustika ya. Alhamdulillah kita mendapatkan satu mustika yang kami namakan dengan Sang Hyang Kencono ya, karena wujud dari dalam mustika ini kodamnya itu seperti sosok sesepuh ya. Jadi dia itu sosok sesepuh yang dikelilingi oleh asap putih, juga dia memakai jubah warna serba putih seperti Sang Hyang ya dia itu. Nah, sebut Sang Hyang Kencono. Jadi Kencono itu adalah kencana ya, yang membawa dia itu ke sini tuh sempat ada suara kereta Kencono ya. Nah, ini wujudnya ya. Jadi memang sudah ada garis-garisnya ya, seperti urat batunya ya. Jadi sudah cukup tua ya mustika ini sepertinya. Warnanya pun cukup unik ya, seperti tetesan darah ya yang ke bawah. Yang kedua ini kita mendapatkan mustika tapak jarak ya. Kami namakan tapak jarak karena ada motif tapak jaraknya ya di depan mustika ini ya. Warnanya pun sama, ada urat-urat batunya ya. Sepertinya ini sama, sudah tua. Dan yang ketiga kita dapat mustika kelor ya. Jadi ini tuh jenis mustikanya dari fosil kelor ya. Karena kemarin saya sempat tanya ke sesepuh, ini tuh jadi kelor yang sudah memfosil menjadi batu lalu diambil oleh makhluk goib ya, dijadikan sebagai mustika. Yang ketiga ini kita ada mustika ya yang warnanya kuning, sepertinya di tengah itu ada matanya ya, bulat gitu ya. Ini juga sama, sepertinya sudah agak-agak tua ya, cuman warnanya agak-agak terang gitu ya, kekuning-kuningan tuh ya. Nah, yang kelima kita ada mustika yang cukup unik ya. Jadi di atasnya itu seperti gunung ya, bentuknya tuh ya, munculnya tuh seperti gunung. Jadi apa ya, nggak datar ya seperti yang lainnya. Oke, yang keenam, nah ini mustika ini sepertinya apa ya, ada corak warna ya antara hitam merah, seperti bercak air yang ditumpahkan. Dan selanjutnya ini cukup unik ya. Jadi mustika ini di dalamnya tuh seperti ada lingkaran ya, pusar mungkin kalau kami sebutkan. Ini jenisnya seperti mustika sumur ya, pusar sumur ya, karena dari bawah sampai ke atas itu tembus ya lingkarannya itu ya, cuman bukan combong ya. Dan yang terakhir kita dapat mustika yang jenisnya sudah tidak asing ya, sama seperti dulu pernah saya mendapatkan mustika yang seperti ini ya. Kami namakan dengan mustika bunga teratai ya. Kalau yang mustika seperti ini biasanya saya mendapatkannya di tempat-tempat yang banyak pohonnya ya. Jadi entah gimana gitu ya, kenapa makhluk goib kebanyakan ketika tempatnya banyak pepohonan itu biasanya si mustika itu ada motif seperti kembang seperti ini ya, bunga teratai ya, seperti mustika yang ini ya. Ini pun sama mustikanya, seperti ada gambar motif bunganya ya. Namun kalau mustika ini saya dapatkan di dalam bambu ya. Jadi kalau ini sama sesepuh saya dinamakan mustika benalu ya, benalu bambu, karena di dalamnya ini ada mustikanya. Jadi mendiami di dalam bambu itu ya, ini mustikanya gitu ya. Juga sama seperti ini ya. Ini pun sama seperti bunga ya motifnya ya. Dengan yang ini hampir sama ya motifnya ya. Namun kalau yang ini cukup agak terang ya warnanya. Oke, dari beberapa mustika ini untuk khasiat atau wasilah ya, ini hampir semuanya multi ya, kepada pengasihan, penglaris, wibawa, karisma, junjung derajat, penundukan, juga putar giling ya. Jadi
puter giling itu khasiatnya untuk membolak-balikan hati, perasaan seseorang supaya tunduk ke kita, supaya lebih suka, senang ke kita, atau misalkan bisa digunakan untuk penglaris usaha ya, supaya orang-orang itu lebih senang membeli kepada produk yang kita jual ya. Dari beberapa mustika ini, kalau saya jelaskan memang untuk tuah tidak ada kebal aktif ya. Namun kalau kebal defensif itu insya Allah ada. Namun kalau defensif itu kan kejadiannya berbeda dengan yang aktif ya. Kalau yang aktif kan bisa dites langsung. Kalau yang defensif biasanya ketika ada hal terdesak dia itu akan aktif sendiri ya. Nah, dari beberapa mustika ini untuk perawatan cukup mudah, hanya dikasih minyak saja. Kalau nggak kasih minyak paling dikasih asap pewangian Arab ya, seperti dupa, hio, kemenyan dan lain-lainnya. Jadi nggak ada pantangan ya. Kalaupun misalkan dibawa ke kamar mandi ini nggak apa-apa. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalkan mau dijadikan sebagai cindera mata, jadiin batu cincin ya, boleh, tidak ada pantangan. Kalau misalkan ada yang suka dengan mustika ini, silahkan japri saja ke inbox kami atau masuk ke WA kami. Dan kalau misalkan ada yang mau pesan, ibaratnya misalkan pusaka atau mustika untuk kedepannya, misalkan kita ada perjalanan spiritual, ada yang mau ngebooking, misalkan kalau ada pusaka atau musika kabari, silahkan. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, Mas ada nggak pusaka atau mustika yang bentuknya seperti apa, seperti ini, insya Allah bisa kami carikan ya, kalau ada itu juga ya. Oke, sekian dari kami, mudah-mudahan ada yang berjodoh dengan mustika ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam istiqomah.